penyakit-penyakit dalam tubuhnya tuh hilang dengan sendirinya. Kalau tubuh kita ini dibongkar ya, ada beberapa hal yang banyak sekali pembahasannya yang saya tentunya tidak akan bisa bahas ya. Tidak akan bisa bahas karena waktu yang tidak terlalu panjang ini. Tapi saya akan berikan beberapa clue-cluenya kepada Bapak Ibu sekalian supaya nanti ini bisa diterapkan. Jadi tubuh manusia ini kalau kita lihat Bapak Ibu, kita ini kan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Itu subhanallah ya, itu sebenarnya isi dari badan kita ini lebih banyak bakterinya di sana, lebih banyak makhluk-makhluk mikro ya, nggak kelihatan dengan mata kepala kita itu yang hidup dengan jumlah yang jauh lebih besar dari kita atau jumlah sel manusia itu sendiri ya. Jadi Masya Allah tabarakallahnya kalau sudah prinsip ini kita pahami maka akan sangat mudah Bapak Ibu sekalian untuk kita mengaktifkan kembali sistem imun tubuh kita. Contoh begini ya, biar gampang dicerna. Di kulit kita ya, kulit ini, kulit saya, kulit Bapak Ibu sekalian, ada bakteri di sini. Di tangan saya ini ada bakteri. Ya, maka bakteri yang ada pada tangan tadi ya, itu mereka untuk bisa bertahan hidup, ya jangan dibikin stres. Itu yang pertama. Misalnya untuk bisa bertahan hidup, jangan katakanlah zolimi mereka ya. Jangan terus-menerus buat mereka itu akhirnya mati dan tidak bisa menjalankan peran mereka di kulit tubuh kita ya, atau di kulit kita tadi. Tapi sayangnya banyak orang yang akhirnya nggak aware dengan itu. Apa buktinya? Berapa banyak bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam kulit kita atau dipakai di kulit kita yang bahan-bahan tadi justru malah melemahkan mereka, ya, melemahkan mereka. Contoh begini biar gampang dicerna ya. Ada dua orang yang satunya orang yang ya biasa hidup dengan alam ya, biasa dia terjaga dengan produk-produk alami ya. Dan orang yang kedua orang yang ya sangat-sangat higienis gitu kan, over hygiene lah mungkin bahasa kita gitu. Nah, pertanyaan begini ya teman-teman sekalian, kita misalkan nih ada orang yang maaf tangannya ada panu ya atau jamur, lalu tergesek ya atau mungkin terpapar atau mungkin tergesek lah ya, tersentuh dengan salah satu tangan atau tangan dua orang tadi. Baik tangan orang yang over hygiene ataupun tangan orang yang terbiasa dengan hidup dengan alam atau bahan-bahan alami. Kita bisa menebak kira-kira menurut Anda yang lebih gampang untuk terkena jamur atau panu tadi, kira-kira orang yang over hygiene atau orang yang cenderung berinteraksi dengan alam. Jawabannya jelas. Yang gampang untuk terkena jamur atau panu tadi justru malah orang yang over hygiene. Loh kok bisa? Dia kan bersih terus tuh. Tubuh kita tidak didesain untuk terlalu bersih Bapak Ibu. Itu pesannya. Tubuh kita tidak didesain untuk kita tuh terlalu steril, nggak bisa kayak begitu. Karena emang badan kita sendiri isinya bakteri gitu loh. Lebih banyak jumlah bakteri tadi bahkan dari sel-sel tubuh kita, gitu kan, triliunan di situ. Ya, maka jangan buat mereka justru malah tidak bisa menjalankan fungsinya untuk membuat enzim bahkan untuk menjadi mediator mineral-mineral tertentu yang masuk ke tubuh kita ya, seperti itu. Ya, itu contoh sederhananya. Dan ini kita kerjakan atau banyak orang kerjakan tiap hari. Dari mulai produk-produk skincare-nya, mungkin shampoo, toiletries, segala macam ya. Itu semua sifatnya justru malah melemahkan mereka. Ya, jadi di sini sebenarnya kita membutuhkan kita lebih akrab dengan mereka, ya, lebih tidak banyak memusuhi mereka dan menjaga mereka tetap stabil gitu kan. Karena emang mereka itu yang menjaga keseimbangan tubuh kita ya, tentunya atas izin Allah dan ciptaan Allah ya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak sekalian, kalau Anda lihat tubuh manusia ya, mungkin ibarat kata gini lah, ini ada kepala ya, kemudian ada perut. Jadi saya membayangkan itu
ini ibarat kata kepala saya nih, gitu kan, ini perutnya misalkan ya. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, perut ini kayak akarnya gitu kan. Kepala ini ibarat kata kayak pohonnya. Batang itu ya, pohon lah ya, pohon itu ada daun apa segala macam. Maka tampilan atau tampilan wajah kita ini tergantung dari apa yang diserap oleh pohon tadi gitu ya, terutama akarnya ya. Jadi akarnya tadi kan, jadi kalau kita membayangkan pohon gitu kan, ada di atasnya ada ranting, daun, buah segala macam. Nah kan yang memberikan apa tuh namanya, nutrisi pada daun, buah segala macam ini kan akar. Ya akar yang menyerap saripati tanah, misalkan kalau kita bicara pohonnya, sama kayak tubuh manusia ya. Tubuh manusia atau kita ini Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya kalau mau dapat buah yang ranum, buah yang manis, buah yang bagus, daun yang cakep, ya, ranting yang kokoh segala macam, maka akarnya perlu diperbaiki. Nah, dan ternyata memang Masya Allah, sistemnya kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita itu ya juga tergantung dari apa yang diserap oleh perut kita atau pencernaan kita. Jadi nggak cukup cuman you are what you eat, tapi you are what you eat and what you absorb, gitu kan. Apa yang Anda makan dan Anda serap. Dan itu memang tugasnya atau peran itu ada pada pencernaan. Ya, sehingga kita tahu bahwa sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita ini ya, bisa dikatakan 80% itu ada pada pencernaan. Nah, sekarang gimana mau mendapatkan imunitas yang baik? Apalagi kalau kita bicara tentang hubungan antara perut dan otak. Jadi perut dan otak itu dia berkomunikasi terus-menerus ya, dengan mediator-mediator kimiawi yang masuk dalam tubuh kita dengan saraf ya, seperti itulah. Maka ketika yang masuk ke perut itu tidak bagus, tidak baik, maka otaknya pun akan konslet. Jadi kalau Anda iseng-iseng ya, coba ya tanya ya, kalau Bapak Ibu misalkan ketemu dengan orang yang baperan terus ya, kemudian moodnya berantakan gitu kan, nah, coba dicek nih kira-kira yang masuk ke perut dia apa. Di samping memang yang masuk ke perut dia apa, yang kedua adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, rasakan tiap hari, karena itu akan berpengaruh ke moodnya dia, sehingga nanti akan diproduksi mediator-mediator kimiawi berupa hormon yang itu juga bergantung dari apa yang dia lihat. Yang tubuh kita itu ya memang sangat-sangat sensitif. Anda tidak akan bisa makan makanan yang lezat, yang enak, yang sehat sekalipun ketika maaf di depan Anda menyaksikan kecelakaan yang tragis misalkan, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi makanya saya katakan tadi ya, itu imannya jaga, hatinya jaga, kolbunya dijaga, jiwanya dijaga, nafsunya terkendalikan ya, baru nanti si raga ini atau imunitas tubuh kita ini akan kuat ya. Nah, kembali ke pembahasan tentang imunitas atau perut sebagai gudangnya sel-sel imun tubuh kita ya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ya tadi kalau perutnya terjaga dengan baik Bapak Ibu sekalian, maka otomatis imunitas akan terjaga dan otak juga akan mendapatkan neurotransmitter yang bagus ya, moodnya akan baik juga ya, kecerdasannya juga akan meningkat ya. Kemudian ya secara umum ya tubuhnya akan terjaga imunitasnya. Ini yang sekarang kita kurang. Jadi gampangnya gini aja nih kalau kita lihat ya, atau mungkin saya kasih contoh gini lah. Satu piring misalkan nasi goreng ya, nasi goreng di situ maaf ada gorengannya, ada kerupuknya ya misalkan, dengan satu piring yang isinya buah-buahan ya, yang sudah dipotong ya, atau buah-buahan tadi sudah dipotong, kemudian ada sedikit sayuran, kemudian di situ bisa dikasih madu sedikit, kasih garam ya, kasih minyak zaitun sedikit ya, kita sudah tahu bahwa yang justru malah yang sangat-sangat sehat, sangat baik dan sangat menyegarkan itu justru malah yang sayur buah dan segala macam tadi. Yang nasi gorengnya sebenarnya ya kita tahu itu ada minyaknya, ada karbohidrat yang tinggi segala macam ya. Nafsu kita bawanya pengen nasi goreng kan gitu, tapi sebenarnya tubuh kita menginginkan si sayur buah dan segala macam tadi ya. Dan ketika sayur buah dimakan tadi dikonsumsi, maka otomatis dia menjadi makanan bagi bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita, khususnya di pencernaan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika makanan tadi dikonsumsi, mulai diproduksi hormon-hormon yang berkaitan dengan hormon kebahagiaan atau serotonin. Ya. Akhirnya otak kita mendapatkan asupan dari makanan tadi dan mood kita juga akan baik. Sesederhana itu sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi ya mungkin saya sampaikan tentang imunitas ini memang tidak lepas dari apa yang kita makan, meskipun itu salah satu faktor saja. Ya, orang yang dalam kondisi hatinya bermasalah, emosinya bermasalah sekalipun, ketika tiap hari dia makan yang sehat, minum yang sehat, ya tidak akan banyak berefek kalau masih ada emosi yang terblokir. Maka di sini peran iman itu dalam menjaga kestabilitasan jiwanya, hatinya, nafsunya. Ya, peran iman yang kedua adalah membatasi dirinya dari mengkonsumsi yang tidak perlu, tidak baik. Ya, kalau haram udah jelas nggak dikonsumsi. Yang tidak perlu, tidak baik, itu peran iman di situ. Ya, maka ulama-ulama zaman dulu menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya atau lemahnya iman itu salah satunya adalah karena makanan. Ya, jadi makanan itu bisa sampai melemahkan iman seseorang. Kalau imun udah jelas lah pasti akan turun. Ya, seperti itu. Mau kata, kenapa? Terutama makanan-makanan yang dimakan atau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Ya, jadi kayak sekarang kita lihat sebagian besar penyakit yang ada saat ini, ya salah satu pemicunya adalah terlalu berlebihannya dalam urusan makanan. Ya, ini yang kita perlu katakanlah kampanyekan ya, dulu sekalian. Ya, sayang nanti generasi ke depan kalau ini tidak disampaikan kepada mereka, akhirnya masa-masa tua mereka hanyalah masa di mana mereka menuai penyakit dari kebiasaan hidup mereka waktu masih muda. Ya, demikian juga di zaman sekarang ini kita tahu ya bahwa betapa berlimpahnya makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan olahan, makanan-makanan kemasan, gula pasir di mana-mana dalam berbagai macam produk ya. Akhirnya imunitas ya seseorang atau manusia sekarang ini cenderung lemah. Ya tadi ya, kalau imunitas sudah lemah biasanya juga akan lemah ya, imannya juga akan lemah, dan itu akarnya akan dari iman dulu. Makanya orang-orang beriman itu lebih menjaga imannya daripada apapun. Ya, kalau maksudnya gini, ketika dia ada kesempatan ya untuk, ini mungkin ilustrasi saya saja ya, untuk makan diberi waktu katakanlah setengah jam katakanlah untuk makan. Kemudian dia diberi waktu untuk membaca Al-Quran setengah jam juga. Ya, kalau orang-orang yang betul-betul merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, dia akan mengambil peluang untuk setengah jam tadi untuk membaca Al-Quran daripada menikmati makanan yang sudah disiapkan gitu kan. Kalaulah dia harus makan, dia cuma butuh waktu 5 menit, ya 3 menit juga selesai itu makan, ada disibukkan dirinya dengan aktivitas ibadah yang lain. Ini yang betul ya. Jadi kenikmatan dalam ibadah yang kita kerjakan itu banyak orang yang tidak rasakan ya, sehingga akhirnya salah satu pelampiasannya itu adalah dengan cara makan atau ya banyak berlebihan dalam urusan makanan ya. Belum lagi bicara kuliner saat ini yang ya hampir bisa saya katakan sebagian besar tidak memberikan efek meningkatkan imunitas, tapi justru malah melemahkan imunitas ya, seperti itu. Jadi tadi ya bicara imun tadi, maka di sini kita memahami Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perut kita itu ada penghuni-penghuninya ya, penghuni-penghuni yang membuat tubuh seseorang atau tubuh orang tadi bisa melaksanakan perannya, imunitasnya terjaga. Maka ya mungkin kalau kita kenal ada sayuran, buah-buahan ya, biji-bijian, kacang-kacangan ya, itu salah satu makanan terbaiknya bagi perut kita tadi. Ya berarti kita nggak makan daging, makan. Tapi sebenarnya salah satu cara yang paling mudah untuk menguatkan tubuh kita adalah dengan cara mengurangi ya juga untuk mengkonsumsi makan-makan yang berbasiskan protein hewan. Ya. Jadi nggak usah terlalu sering juga, itu salah satu caranya. Terus ada tadi saya sebutkan sayuran, buah-buahan ya atau apapun tadi juga salah satu caranya kita
ya, yang itu dikenal sebagai prebiotik ya, prebiotik di makanan buat bakteri tadi. Nah, lalu bakterinya tadi disebut dengan apa? Disebut dengan probiotik. Ya. Jadi probiotik itu ya bakteri yang eh, juga ada pada pencernaan. Jadi banyak sih yang menjaga sistem imun kita, yang mereka sebagian besar itu ada pada pencernaan. Itunya. Maka makanan-makanan yang bersifat probiotik ya, fermentasi, kemudian ada juga sayuran, buah-buahan, itu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang menguatkan imunitas, maka ada pada dua jenis makanan tadi, ada probiotik dan prebiotik. Ya gampangnya gini aja lah, tempe sama kurma lah misalkan, itu kan probiotik sama prebiotik. Probiotiknya itu adalah tempenya, prebiotiknya adalah kurma, itu salah satunya, atau mungkin kurma dan madu. Kurma dan madu itu juga sama. Kurmanya adalah prebiotik, madunya adalah uh, tempe dan madu, maaf. Tempenya adalah probiotik, madunya adalah prebiotik. Meskipun ada yang mengatakan madu juga adalah prebiotik atau probiotik. Mudah-mudahan dapat gambaran ya teman-teman sekalian. Jadi apa aplikasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga ini? Yaitu tadi ya, mulailah untuk lebih banyak lagi memberikan makanan ke akar tubuh kita yang ada pada perut ya. Kita tadi dengan makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia, tidak banyak pengolahan ya. Yang itu semua insya Allah akan menguatkan imunitas kita, karena tadi ya 80% sistem kekebalan tubuh kita itu diproduksinya atau sel-selnya itu diproduksinya di pencernaan. Mudah-mudahan demikian ya, bisa dipahami, dan sebenarnya pengubahan atau kita mengubah pola makan yang benar saja itu sudah sangat-sangat banyak efeknya ke tubuh kita dalam memperbaiki penyakit, bahkan menghilangkan keluhan-keluhan. Itu sudah saya dapatkan di berbagai testimoni lah gitu kan, yang sangat banyak yang ternyata ketika mereka memperbaiki pola makan mereka, itu penyakit-penyakit dalam tubuhnya tuh satu persatu perlahan-lahan mulai hilang dengan sendirinya, karena tubuh juga kembali normal ya. Jadi seperti itu.